Welcome back to Ursula Podcast. Entrepreneurship is our mindset. Oke, Kita kembali lagi ke Ursula Podcast nih Pak Alek. Sip. Episode yang empat sekarang. Pak Alek, kalau episode keempat ini istimewa sekali ya. Spesial kita banget, udah istimewa. kasih bocoran sedikit. Siap. Siapa ya Pak Alek ya? Betul. Nah, Kemarin sama. kita udah kasih bocoran YouTuber, Ya. alumni. Alumni. Pasti sudah tahu dong kita apa yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas ini tentang sisi lain dari berbagai macam profesi sih. Biasanya ya ini, tapi kalau sekarang jadi mainstream ya Pak Uri. Iya, Jadi YouTuber ya, jadi atau kita nyebutnya Content creator. Ya. Oke. Siapa Pak? Dengan siapa? Dengan kalau dulu ya. Kalau awalnya kenalnya Miss YouTube. Miss YouTube. Kenalnya. Oh, yang Tapi katanya sekarang centil-centil gitu ya. Tapi katanya sekarang dia akan melakukan perubahan nama untuk bisa menjangkau lebih luas lagi. Betul sekali. Nah, Lebih jelasnya ya, kita bahas saja orangnya ya. Langsung kita bersama Kak Niken ya. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya, Ursula Podcast kita sudah bersama dengan Kak Niken. Nah, ini dia. Halo. YouTuber, alumni, pelatih teater. Oh, pelatih teater Oh iya dong. Apa? Tukang lukis, Ya, sedikit. vokalis. Wah, apalagi? Oh, banyak lah pokoknya. Wow, parah nih Pak Ari udah menggali-gali sampai ke belakang nih. Enggak lah. Oke. Itu, saya udah kepoin dulu sosial media. Oh, ternyata dikatakan sebagai alumni yang sukses. Mantap sekali. Sukses bukan berarti dilihat dari seberapa banyak yang kita dapatkan kan, Betul. tapi Kak Yang Niken kita ini lakukan. yang kita lakukan. Sukses itu seberapa banyak yang sudah kita berikan kepada orang lain gitu. Amin. Jadi kalau mau dikumpulin seberapa nggak akan bisa terlihat gitu kan. Nah, oke Kak Niken, what is your story? Tell us more about yourself. Untuk para tahu Kak Niken, bisa ceritakan sedikit Kak Niken tentang dirinya Kak Niken. Silahkan. Oh iya, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niken. Ya, lengkapnya Niken Surya Utami. Aku bekerja sebagai saat ini YouTuber / content creator. Dan di channel aku mengajarkan cara untuk jadi YouTuber pemula, cara untuk supaya bisa pede depan kamera, cara untuk membuat konten yang menarik. Pokoknya semuanya pemula friendly. Untuk yang baru belajar gitu ya, coba cek channel aku. Ya. Karena disampaikannya dengan gaya bahasa yang mudah, simple, sampai emak-emak aja bisa ngerti loh Pak. Mama juga kan. Emak-emak bisa ngerti. Saya punya fans club emak-emak. Oke, Kak Niken, kalau karakter yang paling menonjol di Kak Niken tuh apa? Karena kan banyak tuh, ada yang jadi Miss YouTube, ada yang jadi siapa, macam-macam, mamahnya, kakeknya, adiknya gitu. Anaknya ya. Iya. Anaknya. Yang mau dominan diceritakan sih si sosok Sebagai siapa apa? sih gitu. Emang aku suka ini sih, sebenarnya aku pakai karakter itu untuk membantu menyampaikan materi ke anak-anak. Karena kan kalau misalnya anak-anak dan ya sebenarnya orang-orang juga sebenarnya lebih gampang nempel
kalau mereka udah kena karakter yang mereka tahu gitu ya. Kayak kemarin aku sempet niruin si Butejo, sempet niruin Deddy Corbuzier gitu ya. Karena mereka begitu melihat tokoh yang terkenal tuh langsung, itu dia gitu. Oke, nah coba nih sekarang coba peragakan menjadi salah satu Tokoh yang tadi. tokoh yang tadi gitu. Coba kan Niken. Siapa ya? Siapa ya? Butejo. Oh ini lagi viral Masih tuh fresh, ya, masih Kak, ya. fresh. Lagi viral. Lagi viral. Betul. Aku ki bukannya gak percaya omongannya Pak Wari loh ya, tapi sing coba dipikir, YouTuber iku ono ribuan, jutaan loh ya. Mosok wong kecil kayak kita ki bisa jadi YouTuber. Jadi Iya, wong cocok. ki sing solutif Sama ya ngono. Pak Alex ya, persis ya. Persis. Kalau tadi saya merem sebentar. Iya ya, Butejo ini mah. Butejo yang lagi belajar bahasa Jawa. Iya. Jadi bener. Soalnya nggak bisa bahasa Jawa. Kalau kayak gitu kan ini kan belajar medok-medoknya juga gimana tuh ya? Susah nggak sih? Ini Pak, aku seneng banget kalau nonton tuh sampai diplototin, sampai didengerin berkali-kali gitu. Sampai meresap banget gitu. Proses pendalaman karakter ya. Apa Betul. pendalaman karakter? Bagus banget kan ikan. Ya iyalah, Betul. guru teater. Oh iya. Iya. Pastilah. Oke. Oke. Kan Iken, background story-nya tuh gimana sih kok bisa jadi YouTuber? Atau emang dari kecil nih, dari SMP, dari kapan udah pengen jadi YouTuber gitu? Sebenarnya jadi YouTuber tuh kecemplung, Pak. Cemplung. Ada yang nyemplungin Iya, atau aku dari dulu kecemplung sendiri? kerjaannya kecemplung. Jadi aku tuh kan awalnya SMP dulu kan di Santa Ursula dulu namanya Prova kan, Providencia. Dulu di Prova. Berarti Anak Prova dulu masih zaman hijau-hijau. 2008 berarti ya kelulusannya ya. Iya. Jadi kelihatan. Aku lulusan tahun 2004 kayaknya, astaga. Oh, 2004. Kalau Ya, setidaknya dari SMP, kalau SMP teater juga nggak ada bibit-bibit peran gitu di Kaniken gitu Oh, menciptakan dulu sempat ikutan ekskul teater sih waktu SMP. Ada ekskulnya kan dulu. mungkin karena itu ya. Jadi Betul. dari kecil udah ada di art gitu ya. Cuma kalau baru jadi YouTubernya benar-benar itu pas Agustus tadi ya? Pas Agustus. Baru Agustus kemarin. Iya, tapi Agustus Yang juga beneran langsung meroket. serius gitu ya. Langsung. Dung, gitu ya. Karena Miss YouTube itu tadi. Tapi kalau dari zaman SMP dulu udah suka nonton YouTube belum sih Kak? Zaman SMP kayaknya itu Nontonnya apa ya? SMP anak-anak 2004 belum ada dulu masih YouTube. zamannya Friendster, Pak. Oh, Friendster tuh kayak Friendster, udah paling ya, betul. wow gitu. Saya tidak mengalami Friendster. Friendster itu sebelum Facebook. Aduh, Tuhan. Mengalami di masa SMA. Oke. Oke, selanjutnya Kaniken ini banyak banget ya ceritanya, backgroundnya juga dari negeri pindah ke Swasta. padahal SMP-nya swasta juga, terus kuliah desain, terus kerja Kerjanya. jadi sutradara, jadi pelatih teater, udah bikin karya drama musikal sana sini. Nah, emang dulunya tuh Kaniken gimana sih waktu SMP nih, khususnya waktu SMP? Kaniken tuh sosok apa sih gitu Iya, ya? betul. Kan masih anak SMP ya. Iya, Kayak betul. gimana Iya, nih? iya. Apakah udah seheboh zaman sekarang aku- gitu? Zaman aku SMP dulu, Pak, aku tuh tipe anak teladan. Jadi si juara umum terus gitu loh, yang tipe-tipe tukang dipanggil maju ke depan kalau upacara gitulah gitu. Jadi kalau teman-teman aku sekarang ngelihat aku juga kayak, si ranking 1 kenapa jadi kayak gitu? Image-nya beda banget. Kan kesannya kalau ranking 1 kan kesannya kayak belajar terus gitu ya. Iya, betul. Akademisnya luar biasa gitu. Padahal enggak. Nah, udah gitu dari situ pindah ke karena waktu itu lagi nggak tren ya, dari SMP swasta ke negeri tuh kayaknya wow gitu. Dan emang aku waktu itu jatuh cinta banget sama ekskul kabaretnya SMA 5. Karena emang seneng teater itu kan. Jadi pengen ke SMA 5. Kayak masuk SMA 5 dan udah masuk, diterima kan. Udah masuk kabaret 5-nya juga. Akhirnya udah tercapai impian aku. Iya. Aku malah depresi. Malah Jadi depresi. nggak betah. Depresi Nggak tahu, itu aku nggak tahu depresi kenapa selalu setingkat apa depresinya? jadi nggak betah sekolah, Pak. Jadi nggak, yang tadinya seneng ya ke sekolah gitu kan ya, anak teladan teh kan ya, Iya, rajin iya, sekolah. Sekarang waktu di SMA 5 itu nggak mau sama sekali ke sekolah tuh. Jadi mogok sukanya sekolah, mabal, Sebulan, 2 mogok bulan gitu? sekolah.
kayak Bener-bener gitu. off, nggak datang ke sekolah. Cuman seminggu, terus itu off 2 minggu, seminggu lagi off gitu. gitu. Oke deh. Nah terus gara-gara nggak betah itu di SMA 5 itu akhirnya dipindahin kan sama orang tua ke SMA Angela. Nah waktu pindah ke Angela tuh ngelihat oh jurusan IPA yang lagi ngetren gitu ya, IPA. Oke, aku ngikutin ngetren terus. Apa IPA gitu ya. Oh, aku pengen jadi dokter karena tante aku kan dokter. Jadi si opah tuh orang tua tuh pengennya jadi dokter gitu kan ya. Kan masih ada kaitannya sama si murid teladan tadi itu kan. Kalau misalnya jadi satu pasti mampu jadi dokter gitulah ya. Standar gitu kan. Terus ikutan lah Olimpiade Biologi, Pak, di UGM waktu itu. Oke. Ngeliat organ-organ dalam tabung. Makin Abong, Pak. ngeri ya. Ada dalaman kepala diawetin gitu ya, ada Betul. kerangka, Jantungnya kita Ada ganti ya. paru-paru, ada Iya, jantung. diawetin. Kapok di situ nyadar oh enggak aku bukan dokter material ya. Bahaya kalau aku jadi dokter. Terus udah gitu jadi suka sama desain. Nah tapi sebenarnya waktu pas itu udah pengen kuliah ini sih sebenarnya penyutradaraan. Cuman kan mahal tuh, adanya di Jakarta kala itu kan cuma IKJ gitu ya. IKJ betul. Jadi ya udah deh. Jadi belok dikit lah. Ambilnya desain, DKV, periklanan masih rada-rada nyambung gitu kan. Tapi terus sesudah selesai kuliah menyadari kalau itu tetap aja bukan passion gitu kan. Terus udah gitu ini apa namanya? Akhirnya aku ini apa namanya? Sebentar, Pak. Ini kedip-kedip kenapa ya? Lampunya kedip-kedip Pak, jadi kayak ajeb-ajeb. Nggak apa-apa. Nah, lumayan lah. Mudah-mudahan dia nggak ajeb-ajeb Iya. lagi. Tadi sampai mana Pak ceritanya lupa. Iya. Ya itu dia, itu contoh dari sebuah perekaman gitu ya. Ya pasti ada lika-likunya, ada yang lancar, ada yang enggak. Nah, semua kayak gitu ya. Nggak apa-apa, biar tahu kita nggak akan cut. Behind the scene-nya YouTuber gitu ya Pak. Iya, natural ya, natural. Kita juga natural ya. Iya, itu Lampu juga kita natural. langsung dari matahari. Lampu kita langsung dari Sang Maha Kuasa gitu. Oke, tadi kita Kaniken lagi ceritain pas mau kuliah di desain. Oh iya, kuliah desain. Terus selesai kuliah desain, nyadar kan kalau ternyata emang itu bukan passion aku gitu ya. Nggak banget deh aku dengan grafik desain tuh aku nggak suka gitu ya. Nah udah gitu Tapi bisa menggambarnya bisa. bisa, tapi nggak suka. Oke. Jadi bisa, cuman ya ngerjain gitu ya, tugas-tugas gitu ya, nilainya sih oke, cuman nggak enjoy gitu Pak ngerjainnya tuh. Udah gitu aktif kan di gereja gitu, bikin drama-drama gitu. Nah dari situlah ada yang lihat salah satu drama musikal aku, terus nawarin mau nggak jadi guru drama di sekolah Santo Yusuf waktu itu tuh. Nah dari situlah mulai dari ekskul, mulai ngajar ekskul drama kan di sekolah. Nah mulai dari satu sekolah berkembang jadi 5, jadi 10 sekolah gitu, jadi berkembang jadi mulai banyak proyek-proyek drama musikal juga gitu. Jadi nggak cuma dari sekolah juga tapi dari perusahaan juga gitu. Nah terus sejak pandemi kan drama musikal itu kan live ya. Iya Drama betul. musikal kan live gitu kan. Live Semua must go proyek on. batal. Iya. Dapur Semua harus proyek tetap batal ngebul. tuh. Sedangkan dapur harus tetap ngebul, betul Pak. Gitu. Nah, terus kepikiran ide tuh ada teman yang gimana kalau kamu bikin ekskul online aja gitu. Nah, di situ oh iya emang anak-anak banyak yang pengen tahu gitu ya gimana sih caranya YouTube gitu kan. Akhirnya ya udahlah, jadilah aku kecemplung di sini. Oke, iya. Jadi awalnya dari request dari murid-murid dulu sih awalnya gitu. Oke, Kaniken, kalau saya coba nanya ke anak-anak nih ya, anak-anak SMP nih khususnya nih, kamu cita-citanya pengen jadi apa sih? Jarang tuh sekarang yang pengen jadi dokter ini, jarang. Kebanyakan apa jawabnya? YouTuber, Pak. YouTuber coba jawabannya ya. Wah, Iya. nah, coba Kaniken, ya mereka kan sekedar pengen-pengen ya, tapi mereka sejauh ini juga satu dua lah yang benar-benar bikin konten gitu. Sebenarnya kalau pengen jadi YouTuber kayak kakak ini harus punya skill apa aja sih nih buat teman-teman yang mau nyoba juga? Skill apa ya? Ini sih emang murid-murid aku juga pada bilangnya kayak gitu ya. Jadi, Kak, aku mau jadi YouTuber aja nggak perlu sekolah katanya. Iya. Wah, Baiklah. Padahal karena lihat dari hasilnya. justru pelajaran-pelajaran sekolah yang sekarang itu yang ngebantu banget menurut aku ya, basic-basicnya gitu ya. Kayak misalnya contohnya bahasa Indonesia. Kan kalau dulu tuh zaman aku sih ya, bahasa Indonesia tuh kayak direndahkan gitu pelajarannya. Buat apa belajar bahasa Indonesia? Orang sehari-hari kita udah ngomong bahasa Indonesia, ngapain lagi belajar bahasa Indonesia gitu ya.
Padahal belajar berbahasa yang baik sih nggak harus bahasa Indonesia juga, terus bahasa asing juga gitu ya. Kalau jadi YouTuber penting banget punya skill bahasa yang baik gitu, karena ya YouTuber kan ya harus ngomong ya kan, harus bisa berkomunikasi, harus tahu pemilihan kata yang baik. Gimana kalau nggak bisa berbahasa coba? Betul ya. Iya kan? Iya. Gitu. Terus kalau misalnya menyusun naskah gitu, menyusun skrip gitu kan, gimana supaya si ceritanya itu menarik penonton? Gimana coba kalau nggak bisa berbahasa yang baik? Gimana cara nyusun kata-katanya coba? Nggak mungkin gitu. Sama kalau saya pengen kembali ke SMA, saya pengen SMA-nya jurusan bahasa sih. Iya ya Pak ya, asik ya. Itu bahasa. Terus yang anak-anak nggak ngira juga ya, matematika itu harus bisa loh Pak. Oh iya ya. Iya, soalnya kan YouTube itu emang sih kelihatannya kayak cuman bikin video, tayangin kayak cuma asal upload, tunggu sampai viral, terkenal gitu ya. Padahal nggak hanya itu gitu, di belakang itu tuh kayak ada grafik-grafik yang mesti kita pelajari gitu loh Pak. Jadi karena kan YouTube kan ya. algoritma, betul, karena YouTube kan sebenarnya robot kan, mesin pencarian gitu kan, kayak Google gitu. Nah jadi ya harus belajar grafik-grafik tuh. Kalau nggak bisa matematika bingung juga ya itu ya, ngeliat grafik itu tuh loh. Oke, tuh betul ya. Mau jadi YouTuber tetap harus belajar matematika, tetap Iya, harus semuanya. belajar. Iya, semuanya. Sosial juga Pak, soalnya kan harus tahu cara berinteraksi ya, cara Iya, penonton. iya. Jadi itu kan penonton kan dari berbagai belahan dunia, beda budaya. Kalau sampai asal gitu ya, asal menyebutkan jokes yang menyinggung gitu karena nggak mengerti budaya orang, itu juga Langsung laporin ya. tuh YouTube kamu gitu kan. Gitu, Kena deh gitu kan. Terus ini ya, aku dulu pelajaran aku nggak suka Pak, tapi ternyata dirasa sekarang sangat butuh Pak. Apa tuh? Olahraga. 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 Ngomong olahraganya dipelanin gitu. Nggak suka saya loh. Aduh, aku menyesal sih kalau misalnya Dulu olahraga sama balik lagi, Patri Pak. Spin ya? Sama Patrispin, betul. Dulu aku suka Emang dikasih Patri Spin kelonggaran udah sama pernah Patrispin. sudah pensiun. Oh iya, udah pensiun ya sekarang ya. Dulu sama Patrispin suka dikasih kelonggaran gitu. Ah, kamu mah emang gak suka olahraga. Padahal sekarang menyesal. Soalnya kalau nggak punya fisik yang kuat, waduh, bikin konten capek Pak. Iya betul. Ya kayak sekarang Belum ini ngedit, kayak gini. belum syuting. Ya meskipun Aduh. nanti hasil akhirnya langsung kayak bagus di itu, tapi ya dibaliknya tetap ada persiapan. Bener di balik layarnya itu. Perut betul. kayak saya gitu kan. Itu susah gitu. Oke, jadi ini ada tips-tips nggak untuk penonton semuanya dari Kak Niken untuk jadi YouTuber atau konten kreator tuh harus bagaimana sih gitu? Harus gimana ya? Tips nomor 1 sih, tonton channel aku. Oh gitu, oke, baik. Soalnya di situ udah lengkap Pak, dibahas dari awal banget, dari dasar, dari basic banget. Apa aja yang mesti kamu persiapkan untuk jadi YouTuber gitu ya. Apa aja yang mesti kamu pikirkan, apa aja yang mesti, gimana cara bikin konten, gimana cara supaya bisa membawakan di depan kamera gitu. Segala macam udah dibahas lengkap di situ gitu. Tapi kalaupun misalnya tapi menurut aku sih nggak cuma hanya untuk jadi YouTuber ya Pak. Jadi maksudnya waktu aku udah nyemplung ke sini baru aku nyadar gitu kalau ternyata prinsip-prinsip jadi YouTuber tuh mirip kayak prinsip-prinsip entrepreneurship gitu Pak. Oh Wih. iya. Jadi udah kayak ya? misalnya Tapi dulu pas Kak Niken SMP di sini belum ya? belum khusus entrepreneurship, tapi udah ada apa ya, nilai-nilainya udah tertanam. Jadi sebenarnya meskipun belum di branding entrepreneurship ya, tapi sudah sekolah ada. ini dari dulu nilai-nilai karakternya emang udah kuat banget. Udah menuju ke arah entrepreneurship gitu ya. Betul, soalnya kerasa banget sih Pak, kayak misalnya kan jadi YouTuber gitu ya, kayak contohnya harus belajar personal branding, itu entrepreneurship banget kan. Personal branding, udah gitu harus leadership, kan nanti kamu punya subscribers, berarti kamu harus jadi leadernya dong gitu kan, nggak mungkin dong kamu jadi follower gitu kan, gitu. Terus udah gitu ini sih Pak, kalau kita belajar YouTuber gitu ya, YouTube kan itu kan platform digital ya kan, jadi kita belajar digital marketing gitu, kita belajar bisnis masa depan sih menurut aku. Gitu. Dan sekarang tuh sebutannya YouTuber tuh udah bukan YouTuber tapi KOL. Apa itu? Key Opinion Leader. Oke. Nah itu. Oh, Jadi kan, influencer ya Pak ya, influencer. Bisa menggiring opini ke arah tertentu gitu. Betul. Powerful ya, bener. Berarti kan kita Iya. harus belajar teknik komunikasi tadi itu Pak. Oh iya, nomor dua. Tips nomor 2, harus hobi belajar.
Hobi belajar. Jadi maksudnya biasanya ya murid-murid aku gitu kalau dengar kata belajar langsung alergi. Aduh, belajar langsung identiknya hafalan, rumusan gitu kan, langsung alergi, gatel-gatel gitu ya sekujur tubuhnya nggak ada kata belajar gitu. Padahal justru kita itu harusnya belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar gitu. Maksudnya gimana? Kayak misalnya contohnya gini Pak, kita lagi main game nih ya. Kan kita harus pelajari gameplaynya dulu kan, cara mainnya gitu, strateginya mesti gimana biar kita menang gitu kan. Berarti kan itu belajar strategi gitu kan. Terus kebalikannya juga, kalau misalnya kita lagi belajar, bermainlah gitu. Kalau dulu aku diajarin sama dosen aku gitu, kamu kalau lagi belajar bermainlah, katanya. Maksudnya gimana? Bukan maksudnya lagi ngerjain PR terus malah jadi lari-lari ke yang lain, main gak fokus sama PR, bukan. Tapi misalnya contohnya gini, PR bahasa Indonesia gitu ya, misalnya bikin paragraf deduksi, induksi, kelas masih ingat ya? deduksi, induksi, masih ingat dong. Oh iya, dulu kan Ranking Oh, iya. 1. Gimana Bikin Kak? paragraf deduktif, induktif gitu ya. Daripada fokusnya kita tuh pengennya dapat nilai bagus gitu ya, wah aduh tugas. Jadi kan kesannya kayak bebannya tuh kayak aduh harus bikin tugas, aduh berat, aduh susah gitu ya. Coba dimainkan gitu. Deduktif, induktif. Aku mau bikin cerita misalnya tadi pagi ketemu sama kecengan gitu di angkot. Kan jadi kita nulisnya senang, si guru yang baca juga kan senyum-senyum gitu kan. Jadi tuh asik gitu, belajar tuh jadi asik gitu. Nah makanya si tagline-nya, bukan tagline-nya, motonya channel aku tuh intinya membuat kamu belajar tanpa mengajak kamu belajar tanpa membuatmu merasa lagi belajar gitu. Jadi makanya aku pakai ilustrasi-ilustrasi tadi Pak, yang ada karakter-karakter lucu dan segala macam itu, maksudnya supaya yang nonton tuh betah gitu tanpa mereka sadar aku tuh lagi menyelipkan ilmu sebenarnya gitu. Iya juga ya. Iya. Betul. Jadi kalau kita nih jadi guru nih, suatu saat kita aja masuk kelas pakai pakaian Doraemon gitu ya. Bisa nggak? Setuju Pak, aku mau jadi muridnya itu Pak. Oh iya, oke deh. Tapi harus Suka nyambung juga. kali, Iya. konteksnya harus nyambung ya. Maksudnya Doraemon berarti kayak saya, berarti kalau dari BK ke setia dalam pertemanan gitu kan. Oke. Sosoknya Doraemon. Betul. Tapi jadi asik kan Pak, anak-anak jadi semangat ke sekolah gitu kan. Nungguin hari ini si Pak Wari pakai kostum apa ya. Itu yang ditunggu-tunggu jadinya kan. Iya. Iya, bisa. Oke deh, Pak Alex. Sip. Kaniken, kita main berandai-andai nih. Andai Kaniken ini bisa ngomong ke diri sendiri yang di masa lalu tapi waktu SMP nih. Wah, zaman aku SMP. Masa lalu waktu SMP ya, diingat lagi dulu waktu SMP nih. Nah, kira-kira nasihat apa yang mau Kaniken kasih tahu ke Kaniken yang dulu waktu Ikan? pakai karakter dong. Oh, pakai karakter. Baik. Pakai karakter siapa nih? Pakai karakter siapa nih? Oh, karakter. Coba Pak Alek yang jadi aku waktu SMP. Yang pertama sih menurut aku advice yang harus aku yang menurut untuk anak SMP sekarang juga gitu ya. Apapun yang kamu kerjain, lakuin dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi kayak misalnya kamu dapat tugas dari sekolah gitu ya, jangan dijadiin tuh motivasi untuk ngerjain tugas gitu. Tapi motivasinya karena aku tuh penasaran gitu, aku tuh ingin mempelajari sesuatu dari sini gitu, dengan sepenuh hati. Karena nggak tahu kan apa yang kita kerjakan sekarang itu jangan-jangan itu bakal jadi modal di masa depan gitu kan, nggak pernah tahu gitu. Jadi mendingan lakuin semuanya dengan totalitas tuh, apa tuh core-nya Ursula ya. Totalitas. Totalitas. Nonton saya kemarin itu podcastnya Pak Cio. Wah, good. Iya, karena kangen sama Cio. Iya. Iya dong, Pada guru nonton. favorit Itu Pak. waktu yang Pak Cio minggu lalu banyak banget itu Betul. alumni yang nonton, yang komen. Iya, Mereka pada iya. kangen gitu. Iya, itu Oke, idolanya totalitas zaman ya saya berarti juga ya, Pak. Pak kuncinya Cio, ya. Pak Cio. Zaman belum ada YouTube kan. Iya. Nah, terus udah gitu advice yang kedua, jangan ngejar nilai angka. Maksudnya ya jangan, ya itu tadi, jangan motivasinya tuh ngerjain apa-apa tuh untuk ngejar nilai gitu. Benerin motivasi awalnya dulu. Sama jadi YouTuber juga, yang pertama kali aku ajarin juga, motivasi awalnya benerin dulu gitu. Kedepannya lebih enak gitu. Kayak misalnya kalau kamu motivasinya untuk dapetin nilai gitu kan, jadinya tadi itu jadinya berat gitu. Tapi kalau misalnya motivasinya untuk belajar, tadi kamu ngerasanya jadi totalitas ngerjain apa-apa tuh dengan sepenuh hati, ngerjain dengan apa ya, dengan seneng, dengan happy gitu. Nanti kedepannya juga pasti itu tuh bisa jadi modal kamu kedepannya tanpa kamu nggak tahu sekarang di mana gitu. Jadi ini aku ada cerita sedikit ya Pak yang berkaitan sama pengalaman itu. Jadi aku tuh baru sadar setelah berapa tahun nih, 19 tahun kemudian, kalau sebenarnya aku tuh nemuin passion aku tuh justru di SMP gitu.
Jadi itu tuh awalnya gini, dulu tuh dikasih tugas untuk bikin naskah drama sama guru PPKN waktu itu tuh. Dikasih tugas suruh bikin drama gitu kan. Nah ya biasalah ya, namanya anak-anak ya pasti males gitu kan ngerjain tugas suruh bikin drama kayak gitu, apalagi emang ya nggak ada hubungannya gitu PPKN sama drama, waktu itu sih mikirnya gitu ya. Nah terus ya dasar si anak teladan tadi itu kan ya, jadi udah aku ya udahlah, kan itu kerja kelompok gitu, daripada nggak ada yang ngerjain ya udahlah mengajukan diri gitu kan, bikin naskah gitu, terus ya otomatis jadi sutradaranya gitu kan. Dan drama pertama yang kita bikin itu hancur, kacau balau gitu ya, kualitasnya nggak jelas gitu kan. Tapi dari situ tuh aku jadi apa ya, kok asik ya bikin naskah drama gitu, kok asik ya bisa ngerjain teman-teman aku yang pendiam aku suruh jadi karakter yang cerewet aku suruh jadi karakter yang galak gitu, kayak gitu. Jadi ketagihan gitu aku tuh untuk bikin si naskah drama itu. Nah terus berkembang sampai akhirnya waktu kelas 3 SMP aku masih ingat banget tuh tugas akhir kan tuh, dulu zamannya ujian ada tugas akhir tuh. Nah itu tuh disuruh sama guru bahasa Inggris untuk bikin drama bahasa Inggris waktu itu tuh. Nah meskipun cuman tugas akhir gitu ya, tapi kita waktu itu ngerjainnya niat banget, aku sama teman-teman sekelompok aku tuh niat banget gitu ngerjainnya. Kita bikinnya kayak seolah teh dramanya tuh suaranya tuh kayak seolah suara film gitu ya di kala itu dengan teknologi seadanya gitu. Nah ternyata itu dapat sambutannya bagus banget, sampai teman-teman kita juga pada pengen niru gitu sih hasil drama itu gitu. Dan kitanya juga puas banget, bukan karena nilainya yang bagus ya, hasil dari nilainya itu yang bagus, bukan, tapi karena kita ngerjainnya waktu itu dengan sepenuh hati gitu, dengan totalitas. Karena kita bener-bener gitu pengen bikin pengen bikin drama yang lucu, yang menarik, yang bagus buat ditonton gitu. Dan itu tuh jadi memori gitu, teringat terus gitu ya si pengalaman yang menyenangkan itu gitu. Nah ternyata sekian belas tahun kemudian si anak yang tadinya terpaksa ngerjain tugas tuh karena terpaksa gitu kan ya, karena yang udah jadi sutradara dadakan gitu, jadi sutradara beneran deh sekarang gitu. Jadi memang kita nggak akan tahu lah masa depan kita tuh kayak gimana gitu. Mendingan apapun yang kamu kerjakan dari sekarang kerjain dengan sepenuh hati, karena kamu nggak tahu, siapa tahu itu passion kamu, siapa tahu nanti masa depan kamu itu, siapa tahu itu adalah bagian yang penting dari masa depan kamu gitu. Jadi sekarang ini saatnya nih, SMP nih, SD SMP ini sekarang saatnya, ketika kamu masih sekolah, saatnya buat berkarya sebanyak-banyaknya, saatnya buat eksperimen sebanyak-banyaknya. Gak usah takut dan jangan menyia-nyiakan waktu untuk males-malesan. Duh sayang banget waktunya, jangan dibuang gitu. Karena sekarang saatnya kamu bikin karya yang terbaik, bikin karya yang terbagus, karena itu yang akan jadi modal untuk kamu, untuk masa depan kamu nantinya. Terus ini ya Kak, ini penting. Jangan takut mimpi, maksudnya bermimpi itu yang setinggi-tingginya gitu. Kayak dulu kan, kalau aku kan dulu dibilanginnya gini, kamu tuh kalau mimpi tuh mikir-mikir jangan ketinggian gitu ya. Kamu jadi sutradara, emang duitnya dari mana? Orang tua punya duit dari mana? Terus nanti kalau kamu udah jadi sutradara, kamu makan pakai apa gitu. Jadi kalau takut ada lah ya. project film gimana gitu ya. Betul, kalau nggak ada project film gimana? Kamu makan pakai apa gitu kan? Sutradara kan per project gitu kan ya, Iya. pemasukannya gitu ya. Takutlah aku, jadi cita-cita aku tuh menggantungkan kayak tadi dokter. Oh dokter kan duitnya banyak. Pokoknya cari yang duitnya banyak gitu ya. Padahal pada saat aku udah terjun gitu, udah mengalami sendiri, ternyata yang namanya money always follow itu bener Pak. Jadi kalau kita melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, ya orang akan nyari kita gitu, tanpa kita harus berusaha nyari-nyari orang gitu. Intinya sih SMP sekarang, masih SMP gitu ya, SD, SMP, pokoknya mah PR kita mah cari di mana hati kamu berada gitu. Hati kamu tuh adanya di mana, apa yang menyentuh hati kamu, apa yang bikin kamu tuh pengen berbagi, pengen sharing, yang kayak itu ya, yang core tadi juga salah satunya pelayanan gitu ya, pengen sharing. Jadi kamu rela ngelakuin itu tanpa kamu harus dibayar sekalipun gitu, istilahnya kasarnya gitu ya. Nah kalau udah semangatnya udah bener, motivasinya udah bener gitu ya, ingin sharing, ingin berbagi, kebuka semua Pak, jalan tuh kayak kebuka, dar kebuka semua, percaya. Karena memang masa SMP itu masa pencarian jati diri. Betul. Iya, harus benar-benar dicari passion kamu tuh di mana, kamu nyaman di mana gitu kan. Jangan Kalau- takut bermimpi tadi ya. Iya, jangan Jangan takut. takut bermimpi gitu. Ada yang mengatakan juga bermimpilah setinggi mungkin. Ketika kamu terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Bintang-bintang. Gitu. Kalau dari saya, kalau ditanya, ntar Apa? kamu jadi ini makannya apa?
makannya mah nasi tuh saya mah nggak Iya, berubah. iya, Nasi. iya. Wah, kreatif. Mak bangga sama kamu, Nak. Oke. Ya, untuk yang udah penasaran nih, Kak, untuk belajar dari channel Kakak, belajar dari YouTube, belajar jadi content creator, bisa lihat atau bisa subscribe di channel mana nih? Nah, Oh iya, nama channel aku, nama aku tadi Niken Surya Utami. Tadinya namanya Miss YouTube. Miss YouTube. Tapi tadinya setelah, tuh. iya, tapi aku habis branding barusan. Habis rebranding, jadi aku ganti jadi pakai nama aku aja Niken Surya Utami gitu ya. Niken Surya Utami. Ken Ken Surya Utami. Oke. Oke. Sudah di rename mulai sekarang ini? Udah Pak. Oh, udah. Oke, Kak Niken juga memberikan giveaway ternyata. Oh iya. Iya. Udah lama ingat Nilai 500.000 Pak Alex. Wah, mantap sekali ya. 500.000. Nah, caranya biar semua yang nonton bisa ikutan giveaway-nya Kak Niken. Oh iya gini, iya Pak, betul Pak. Jadi menjawab respon masyarakat yang ternyata tinggi banget niatnya ingin belajar jadi YouTuber gitu ya. Akhirnya aku memberikanlah kesempatan untuk kalau kamu mau jadi YouTuber, aku buka kelas online gratis, kamu bisa mengikuti itu selama 1 bulan full gratis gitu. Nah totalnya itu hadiahnya senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Wah, asik kan, banyak kesempatan loh 5 orang. Nanti kita Gitu juga Pak. Pokoknya langsung ke channel aku aja Pak. Ke Ya. videonya. Oh, aku nitip itu aja, link videonya. Oh iya, di nanti deskripsi linknya bawah. nanti. Ken Oke. Surya Utami. Oke. Ya. Udah pakai nama asli nih gitu kan. Iya, ada nama asli. Nama samaran. Oke Kak Niken, terima kasih sekali cerita-cerita Terima kasih yang banyak. sangat inspiratif dari zaman SMP Ke gitu ya, SMA, kuliah, sampai sekarang. Prosesnya tentu banyak banget yang Banyak dilewatin ya. Betul gitu, dan kita bisa menginspirasi adik-adik semuanya gitu ya, bahwa gimana ya, sekolah di Ursula juga menghasilkan, kalau dinilai dari segi produk nih, Yap. siswa itu produknya beraneka ragam gitu kan. Betul. Iya, nggak cuman yang personil di atas aja, tapi juga ada ranah-ranah kreatif juga yang dihasilkan dari SMP Santa Ursula, atau kalau Betul, dulu kan betul. ini kan masih SMP SMP Providensia. Santa, nggak pakai Santa ya, SMP Providensia. Providensia. Iya gitu. Oke, Karena Kak itu Niken, tadi sih Pak, karena karakternya yang pendidikan karakter emang kuat Oh banget iya, itu Pak dari pasti. dulu Pak. karakter ya, pendidikan karakter ya, kedisiplinannya Mantap. itu yang nempel sampai sekarang. Itu Niken yang sekarang ini gitu kan. Oke, Kak Niken, terima kasih atas sesinya. Terima kasih banyak. Kapan-kapan Terima kasih kita akan banyak. lanjut lagi dengan Betul. pembahasan Iya, yang berbeda, atau juga melanjutkan yang tadi yang belum sempat kita dalami ya. Yap, bisa. Di pertemuan selanjutnya, sesi Oke. selanjutnya, episode selanjutnya gitu. Oke, Kak Niken. Sukses terus Sukses buat terus. channel YouTube-nya Kak Niken. Sukses terus Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, mari, dadah. Terima kasih. Dadah. Oke, itu tadi kita sudah ngobrol bersama Kak Niken. Iya. Sekarang Kak Niken ya. Sekarang Kak Udah Niken. bukan Miss YouTube. Oke. Kak Niken, terima kasih banyak, itu banyak sekali ceritanya, karyanya. Mulai dari cerita dari SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang bisa jadi content creator, banyak sekali. Saya rasa sangat menginspirasi buat kita semua ya. Kalau buat teman-teman pengen lebih lengkap tahu tentang isi kontennya apa saja, di channelnya apa saja, teman-teman bisa kunjungi langsung ke channelnya Kak Niken Iya. tadi. Betul, dan Kak Niken kan tadi mau kasih giveaway nih. Giveaway-nya kamu bisa lihat di channelnya Kak Niken, kamu bisa tonton. Terus nanti juga akan ada di deskripsi bagaimana bisa mengikuti giveaway-nya senilai 500.000 untuk 5 pemenang. Pokoknya giveaway-nya itu bukan giveaway 500.000 untuk 5 pemenang. Nah, itu giveaway-nya adalah kalian mendapatkan tutorial gratis selama 1 bulan, selama 1 bulan menjadi content creator. Nah, kamu tentang bagaimana detailnya nanti bisa langsung kunjungi ke channel YouTube-nya Kak Niken ya. Oke, sampai di sini dulu Pak Alex. Oke. Jumpa kita di Ursula Podcast episode keempat Pak. Dadah. Sampai ketemu lagi. Santa Ursula Entrepreneurship Is our mindset.